Oke, kita akan melanjutkan kembali dari video sebelumnya, itu untuk membuat proses autentikasi, pengisian autentikasi untuk halaman login ini. Jadi kita akan menambahkan settingan untuk bagian email dan password ini. Sebelumnya kita bisa aktifkan dulu ya, atau start dulu di bagian aktifnya ini untuk bagian database MySQL ini. Bisa start dulu. Ya, setelah itu kita bisa masuk ke websitenya. PHP My Admin. Kita masuk ke bagian PHP-nya. Ya, setelah itu setelah masuk kita bisa tambahkan untuk database-nya. Di bagian new ini bisa pencet aja. Lalu di bagian tulisan database name ini kita akan isikan dengan nama filenya aja yang tadi ya, yaitu db database underscore si kampus ini. Lalu kita pencet create sini. Nah, setelah itu kita akan buat untuk tabel-tabel yang proses autentikasi itu kan ada biasanya password, terus ada username-nya, jadi gitu ya. Nah, kita akan buat di sini di bagian tabel name-nya. Password tabel for users. Terus, nah, sini kita akan menambahkan untuk settingan bagian login tadi. Untuk pertama ini kita akan masukkan untuk primary key-nya ID. Nah, karena nilainya dia akan bertambah terus, jadi kita akan centang bagian auto increment-nya ini. Untuk tipenya integer aja. Nah, untuk yang panjang ID-nya, digitnya kita ubah aja jadi 5 aja. 5 itu artinya dia bisa sampai 999.115 gitu. Nah, setelah ID kita akan tambahkan untuk yang nama sini. Untuk tipenya kita ubah jadi varchar, dan panjang dari namanya kita buat aja maksimalnya itu 25 35. Selanjutnya kita tambahkan lagi username, tipenya juga sama varchar, kita buat jadi 25 aja. Contohnya juga tambahkan lagi untuk yang bagian password, sini sama varchar, kita buat jadi 25 aja. Ini kita langsung save aja sini di bawah sini, save.
lihat ke yang bagian tab user ini. Nah, dia sudah masuk ya. ID-nya, name-nya, username, dan passwordnya. Ya, kita akan selanjutnya akan menambahkan data ya. Untuk menambahkan data, kita akan pergi ke bagian menu yang SQL ini. Nah, di sini kita akan insert ini. Nah, di sini kan udah ada sebagiannya. ID, name, username, dan password. Nah, untuk bagian nilainya ini, bagian data nilainya ini kita akan ganti. Kita akan isikan untuk yang ID-nya. ID-nya kita isikan salah satu. Dan untuk yang name-nya, kita isikan saja di sini coba ya. Lalu username-nya, admin, untuk passwordnya contohnya kita akan isi jadi 1, 3, 5 ya. Selanjutnya kita akan selanjutnya bisa kita klik go di bawah sini. Lalu kita akan lihat untuk hasilnya di tab user ini. Nah, ini untuk data yang sudah kita tambahkan tadi. ID-nya 1, name-nya itu coba, username-nya admin, password-nya 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan membuat file untuk koneksi PHP-nya. Caranya di sini kita akan tambahkan folder baru untuk memisahkan file koneksi PHP-nya. Kita namanya saja di sini dan seperti yang aja dulu ya. Lalu dalamnya kita tambahkan untuk filenya. Filenya kita akan buat teks dokumen. Lalu nama filenya kita ubah jadi config config.php. Ini. Lalu nama foldernya kita namanya saja jadi singkatan config. Jadi config ini aja. Nah, setelah itu kita buka file yang di dalamnya yang config.php ini. Kita akan beralih ke text editor Visual Studio Code ya. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan untuk menambahkan variabel ya. Kita akan tambahkan variabel koneksi di sini. Oke. MySQL _connect. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk bagian hostnya ya. Jadi yang data tadi kita itu akan tambahkan di sini. Dan urutannya ini harus sesuai ya. Karena kalau nggak sesuai dia akan error. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu untuk hostnya. Nah, untuk host di sini untuk host di sini kita tambahkan yang
yang localhost. Koma, terus kita akan tambahkan lagi untuk bagian name-nya itu, tapi kita akan karena kita belum tambahkan untuk bagian name-nya, sehingga kita bisa tuliskan dulu di sini untuk default dari name itu, yaitu root. Selanjutnya kita tambahkan dan di sini bagian ini bagian password, tapi kita tidak masukkan dulu karena kita memang belum kita tambahkan. Lewati dulu, kita kosongin dulu. Selanjutnya kita masukkan nama dari file database tadi, itu dd si kampus ini si kampus tim. Nah, untuk bisa lihat udah terkoneksi atau belum, kita bisa masuk ke browsernya ya. Lalu kita bisa ketik di sini localhost si kampus slash nama dari folder yang tadi kita tambahkan, yaitu config. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk ya untuk yang tadi kita tambahkan di sini untuk pengoneksian ke PHP-nya. Saya coba klik sini. Nah, dia akan jadi sepertinya ngeblank ini. Ini tandanya artinya dia sudah berhasil terkoneksi dengan PHP pada dasarnya gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya.